Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pecinta closus maupun semi closus. Saya di kandang yang pernah saya video kemarin-kemarin. Kali ini saya pengen memvideo itu beberapa ada sedikit treatment ya tentang problem di kandang, masalah Frankie dan terulang arah gumboro. Jadi ada beberapa treatment yang memang disupport dari pabrik kita. Tonton videonya sampai selesai, banyak informasi di sini nanti. Oke, terima kasih. Ini ya teman-teman, jadi sebenarnya tandon air yang posisinya seperti ini itu kurang ideal. Teman-teman pasti udah pada tahu, sinar matahari langsung, terus kemudian walaupun tidak ada treatment di sini ya, tapi nanti kan akan mempengaruhi suhu dari air itu masuk plung sampai sana, terus diminum ayam. Kalau cenderungannya itu hangat itu akan mempengaruhi water intake. Nah, kalau water intake sudah turun ataupun landai, nanti mempengaruhi feed intake gitu ya teman-teman. Ya ini teman-teman, kali ini kadang udah pernah saya buat video ya. Saya pengen bercerita di sini. Ini adalah salah satu bentuk support kita vendor feed ke pelanggan atau ke plasma, ke customer itu berupa treatment sebelum check-in. Treatmentnya itu salah satunya nanti spraying dan fogging. Itu memang dengan pihak kedua ya, jadi ada tersendiri ada vendor lagi tersendiri, jadi bukan langsung dari pabrik, ada rekanan. Nah nanti ini proses spraying dulu ya, kita lihat coba. Singkat cerita, gambarannya proses spraying dan fogging ini berfungsi lebih ke mematikan Frankie yang dia bisa membawa karier dari virus ataupun sejenis. Jadi bisa ditekan jumlahnya, jadi istilahnya dimatikan atau dikurangi gitu ya. Nah ini kandang baru, ini 3 periode, ini 2 periode, selalu berulang problem indikasinya ke gumboro. Nah, jadi terus kita coba ajukan ke kantor di ACC untuk treatment ini. Ini alatnya ya, ini petugasnya pakai APD lengkap ya, karena mungkin itu sifatnya obat kimia dan bisa menimbulkan iritasi mungkin ya. Jadi yang dipakai itu sejenis pestisida ya. Waduh, kurang tahu saya yang pasti. Ya mesti obat gitu. Obatnya apa rahasia katanya. Jadi rahasia perusahaan mereka. Tapi yang pasti dengan adanya proses spraying ini, gambarannya obatnya itu bisa mereaksi selain kontak lambung dengan selain kontak lambung juga bisa kontak itu loh. Jadi cangkangnya Frankie itu yang hewan kecil-kecil hitam itu loh teman-teman. Kalau di sini istilahnya Frankie ya. Ini bukan nyebut nama orang ya, tapi nama hewannya, istilah aja. Itu dia kan keras cangkangnya. Ada beberapa obat yang bisa masuk, tapi yang beberapa obat itu sulit untuk masuk, jadi tidak bisa mematikan kalau tidak bisa masuk gitu ya teman-teman. Yang bawah kayaknya sudah, ini yang di atas. Nah setelah ini nanti baru fogging nanti kan bentuknya asap ya, kalau yang ini kan cair. Bismillah, muka-muka problemnya udah enggak muncul lagi atau sudah terselesaikan. Nah modelnya seperti itu.
Jadi memang biasanya Frankie itu dia bersembunyi di sela-sela pojok, sama kalau di lantai bawah itu di tiang sama di atap-atap itu ya teman-teman. Ini ada ilmu sedikit teman-teman, masalah gapit atau melipit atau apa ya, nyepit, alah itu pokoknya. Jadi bagaimana cara melipit terpal itu, entah terpal yang lantai ataupun plafon. Coba ya, kalau plafon ini kan seperti ini. Nah, saya sering ngasih video itu yang sudah. Jadi memang harus disisakan seperti ini ya, jangan mepet sekali ya. Kemudian untuk lantai, nah ini untuk lantai efektif sekali. Ini cerita dari apa, mandor kandangnya atau manajer kandangnya. Itu harus, ini kan bambu, harus di apa lama lingkarkan gitu. Jadi jangan disisakan gini. Nah, dilingkarkan gini dia lebih kuat dalam cengkramannya. Nah seperti ini ya, tuh lihat lah, tuh, sepanjang ini lebih rapi juga gitu. Jadi apa, prinsipnya dia lebih rapi dan tidak apa namanya, ini kayak gini kan resiko kecantol-cantol ya teman-teman ya, itu lebih besar. Kalau gini kan rapi dia itu. Sama ini bagi teman-teman yang pakai tempat pakan auger atau tempat pakan otomatis, itu kalau bisa pada saat menaikkan, entah itu treatment pembersihan sekam waktu selesai panen atau yang lain, itu kalau bisa kondisinya itu harus diluruskan, karena di dalamnya itu kan modelnya kan ada spiral itu. Kemudian apalagi ini dengan pipa ya, nah itu kalau nanti tidak merata, resiko untuk patah spiral di dalam itu lebih tinggi, dan nanti juga repot lagi, harus buka satu persatu. Taunya tiba-tiba pakannya nggak bisa jalan. Itu sih teman-teman. Jadi harus rata ini ya. Ini agak kurang rata yang sini. Ya udah saya pesan nih Bapak. Jadi daripada apa nanti resikonya patah, mending diluruskan. Jadi untuk kandang yang sebelahnya. Oke. Tutup. Ini untuk masuk, untuk perbaikan apa, pintu masuk untuk perbaikan inlet ya, lingkar. Ya ini teman-teman, saya kasih coba penean atau panjatan. Lah ini plafonnya, jadi dia pakai reng bambu. Itu ada yang apa, besi utama itu ada ini besi hulu terus bambu gitu ya. Allah, ini untuk gambaran teman-teman yang masih ragu dalam pembuatan plafon. Ini lantai bawah. Nah ini teman-teman, jadi sebenarnya saya tuh lebih suka kalau Temtron tuh posisinya di dalam gudang, tapi gudang yang nempel dengan kandang. Jadi kita Temtron plus panel ya, jadi kita lebih mudah dalam apa, setting, dan tidak harus jalan ke tengah. Kecuali nanti setelah di setting kita juga harus masuk kandang. Plus minus sih sebenarnya. Yo mungkin orang males saya tau gue melakukan kandang, enggak seperti itu. Jadi lebih mudah pantau. Terus ini kalau bisa itu dikasih kaca untuk ngintip atau tengok atau ngintik. Lah ini yang bawah, baunya bau pestisida.
Ini treblok ya. Wah, mendem ini ganggu masker. Nggak pakai masker bisa apa mabuk di sini. Bagus sekali. Kayak bau obat pertanian gitu ya. Nah, jadi gini teman-teman. Nanti ini kan sudah spraying, treatment spraying ya, pakai pestisida apa itu yang mereknya dan dosisnya dirahasiakan. Setelah itu selesaikan lantai bawah, lantai atas, terus kemudian nanti pindah ke lantai situ, bawah atas. Setelah itu nanti kan selang waktu jam ya, itu nanti baru fogging pakai kabut. Nah, setelah fogging nanti selesai ya. Ini setelah spraying semua lantai, kemudian balik ke sini lagi fogging semua lantai. Nah, setelah itu tutup rapat, baru nanti di hari berikutnya bisa tebar skam. Jadi dibenamkan dulu atau dieramkan dulu dalam satu malam. Harapannya Frankie tadi yang istilahnya beresiko untuk membawa sial atau pembawa virus atau pembawa apalah yang tidak baik untuk si kandang dan ayamnya, itu bisa mati atau mungkin bisa berkurang gitu ya. Jadi harapannya seperti itu. Baru nanti di hari berikutnya bisa tebar skam, terus nanti check in. Jadi memang biasa kita bentuk pelayanannya untuk beberapa customer yang dia memang setia dan pengambilannya banyak, dan kandangnya ada problem, kita berikan servis seperti ini. Oke. Jadi tahapannya gini teman-teman. Kandang posisi kotor ya setelah habis panen ya. Terus dicuci bersih seperti biasa. Kemudian setelah cuci bersih, sorry tadi saya lihat ini loh, kok meh ucul nih. Yang lain presisi ini kok enggak. Setelah bersih, dia setelah selesai cuci bersih, dia baru di treatment yang mas-masnya tadi. Ini kok cepat ya. Potret dulu. Ini yang lain nggak cepat kok. Oke, gitu. Baru di proses itu. Teman-teman. Gitu. Ya, jadi gini teman-teman. Ini mungkin sharing aja. Jadi posisinya pada saat kosong kandang, entah selesai cuci lah ya, sebelum isi ya, tolong dicek ini nipple, kemudian coba dibau. Apabila dia kecenderungan masih ada bau anyir, caranya kecing cara Jawane ya, anyir cara bahasa Indonesianya, itu berarti di dalam nipple di dalam pralon ini masih banyak biofilm yang menempel. Itu pasti. Jadi kandang ini sudah sering di flushing lah. Istilah flushing mereka itu hanya menggelontor air dengan tekanan tinggi pakai sansin per jalur ya, per jalur ini kenceng. Cuman ternyata saya cek ini masih berbau anyir. Lah saya tanya lagi, apa sudah ada treatment pakai H2SO4 atau kecutan gitu? Ternyata belum. Nah, ini nanti sebagai saran untuk Pak Budi ya. Untuk manajer ini kandang. Jadi harapannya kalau pakai yang H2SO4 atau yang kecutan tadi, nanti dibenamkan satu malam, baru nanti digelontor lagi dengan air tekanan tinggi, pasti lebih kotor lagi, karena saya curiga dari baunya ini tadi masih banyak biofilm yang nempel di dalamnya. Gitu teman-teman. Semoga dapat memberi gambaran teman-teman di lapangan. Gitu teman-teman.
video dari saya, semoga bermanfaat, semoga menambah gambaran teman-teman di lapangan tentang kandang closed maupun yang semi closed. Mohon maaf apabila ada salah kata. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.